Hihihihihi, au, au. Berlatar di hutan Oregon Tengah, Amerika Serikat, cerita diawali dengan memperkenalkan sebuah keluarga kecil yang terdiri dari ayah dan putranya yang bernama Blake. Mereka berdua sengaja hidup di gunung jauh dari keramaian agar menemukan ketenangan dengan alam, sekaligus terhindar dari gosip dan babangus tetangga. Hari itu, Blake diajak ayahnya pergi berburu bagong dan ganggarangan, di mana Blake yang masih manja dan ololeho pun diperingatkan untuk jangan asal menyentuh jamur sembarangan karena bisa jadi itu beracun yang dapat mengakibatkan gatal dan babak selangkangan. I'm not always going to be around to watch over you. People get taken from you like that. Tak lama, si ayah mendengar suara kukurusukan yang berasal dari balik bukit. Ternyata itu adalah seekor rusa yang sedang mencari makan. Di mana saat si ayah sedang melakukan bidikan, Blake tiba-tiba menghilang dari posisi yang ternyata sedang pergi ke sisi lain untuk mengejar rusa tersebut. Blake. You know you need to stay near me. Dan ya, si ayah pun memarahi Blake yang kukuluyuan sendirian, di mana suara aneh seperti binatang buas pun tiba-tiba muncul dari atas bukit, sehingga daripada membahayakan nyawa putranya, si ayah pun mengajak Blake naik ke atas menara kayu dan berlindung di sana sampai binatang buas itu pergi. Ketegangan pun mulai terasa saat binatang buas itu terdengar seolah menaiki tangga menuju ke atas. Si ayah yang sudah siap dengan senapan pun terus membidik dengan penuh kuas-kuasan, akan tetapi entah binatang buas macam apa yang mendekat barusan, rusa yang mereka buru tadi pun sudah mati dengan kondisi seperti dicabik-cabik. Agar Blake tidak ketakutan, si ayah pun berkata jika itu hanya beruang biasa. Pick yourself up and let's go while there's still some light left. Malam harinya di rumah, si ayah nampak sedang sibuk teteleponan dengan sahabatnya melalui radio satelit. Terlihat beliau memiliki tato pada lengan kirinya yang bertuliskan Lovell, nama belakang garis keturunannya, yang juga memiliki arti lain, yaitu serigala kecil. Dari percakapan dengan sahabatnya, si ayah sangat berambisi untuk menangkap makhluk buas yang muncul tadi siang. Looking for something that doesn't want to be found. Don't you want to keep your boys safe? Tahun kemudian, inilah Blake sekarang menjadi seorang ayah yang memiliki anak perempuan bernama Ginger, tapi bukan hero MM, dan sang istri yang bernama Charlotte yang tampak sibuk menelepon dengan urusan pekerjaannya. Pada malam itu, Blake baru mendapat surat terkait ayahnya yang meninggal dunia, serta surat warisan berupa rumah, tanah 5 hektar, dan 1 paket alat pancing merek Shimano, yang karena keluarga ini sudah 1 tahun tidak liburan, maka Blake mengajak istri dan anaknya untuk healing ke kampung halamannya yang berada di hutan Oregon. No. No, I still know you. Sesampainya di hutan Oregon, Blake yang sudah lama tidak pulang pun nyasab ke lahan milik orang lain. Ternyata itu adalah lahan milik teman si ayah yang kini dimiliki oleh anaknya yang bernama Derek. Derek rupanya mengenali Blake yang wajahnya tidak banyak berubah. Bahkan ia dengan senang hati akan mengantarkan Blake menuju ke lahan milik ayahnya. I'll take you there. Get you settled in quicker. Okay. What? No, absolutely not. Sempat mendapat penolakan dari Charlotte yang takut jika Derek berniat jahat kepada keluarga mereka. Blake berhasil meyakinkan istrinya untuk tidak mudah berprasangka buruk terhadap orang lain, karena prasangka buruk adalah sedusta-dusta ucapan. Just go straight on a ways. Ketika hari sudah gelap, Blake dan keluarga tak kunjung sampai di lokasi, di mana Derek berkata jika tempatnya sudah dekat dan hanya tinggal beberapa meter lagi. Namun sesuatu yang tak terduga terjadi ketika ada sosok pria berdiri di tengah jalan dan tiba-tiba
Ya, mobilnya jatuh ke gawir dan nyangkut di atas pohon, di mana Derek memilih untuk turun dengan menjatuhkan dirinya sendiri. Sementara untuk Blake, ia tetap berada di dalam mobil sembari terus memperhatikan kondisi Derek yang masih terbaring sampai akhirnya... Ya, ada sesosok makhluk yang membunuh dan menyeret Derek, di mana Blake dan keluarga sendiri berhasil keluar dari mobil. Mereka terus berlari hingga sampai di rumah milik mendiang ayahnya. This is it. Run. Run, honey. Tiba di dalam rumah, Blake dengan cepat menutup pintu dan jendela dengan rapat, yang karena kondisi di sana sangat paranoid alias gelap, Blake pun pergi ke ruang belakang untuk menyalakan generator yang masih hidup dan... Setelah memastikan makhluk itu tidak muncul, Blake pun menyuruh Ginger anaknya untuk tidur. Di situ Blake mencoba menenangkan sang anak dengan mengatakan bahwa ia tidak akan pernah membiarkan Ginger terluka walau hanya tergores sedikit pun. I was thinking. I love you. I'll be right here. Tak bisa hanya berdiam diri saja, Blake pun teringat dengan telepon satelit milik ayahnya yang berada di ruangan kerja. Di situ juga terdapat kunci mobil tua ayahnya yang mungkin sudah lama mati dan tidak bisa digunakan. Yang karena setiap saluran radio tidak ada yang merespon, Blake pun memutuskan untuk meletakkannya saja tepat saat ia mencium bau daging dari ruangan lain. Ya, itu adalah stok penyimpanan daging kering milik ayahnya. Rasanya enak, crunchy, dan agak sedikit keras. Di mana saat Blake sedang mencicipinya, giginya tiba-tiba saja copot dan... Selain giginya copot, Charlotte juga baru menyadari tentang lengan kanan Blake yang terluka pada waktu kejadian tadi. Entah hanya tergores kaca atau sempat tercakar oleh makhluk tersebut, Charlotte buru-buru mengobatinya agar tidak terjadi infeksi. Look like you got cut by glass. Just right. Selesai mengobati dan memperban lengan Blake, Charlotte pun memutuskan untuk tidur menemani putrinya. Sementara untuk Blake, ia akan menutup rapat pintu depan menggunakan papan kayu dan paku yang ada di rumah tersebut. Tak lama, Blake mendengar suara dari lantai atas. Suaranya terdengar begitu jelas di telinga. Lantas Blake pun berjalan menuju ke sumber suara tersebut yang ternyata... Ya, itu hanyalah seekor laba-laba kecil yang sedang keketipan di atas dinding. Namun yang jadi pertanyaan adalah, kenapa suara langkah kaki binatang sekecil itu bisa terdengar jelas oleh Blake? Seolah indera pendengarannya menjadi sangat tajam sekali. Tak berapa lama, Blake pun turun ke bawah dan kembali mendengar suara langkah kaki yang lebih besar berasal dari luar. Kali ini tidak salah lagi, makhluk itu sedang berada di luar rumah berusaha mencari jalan masuk. Yang tepat saat Blake sedang mendengarkannya dengan seksama, tiba-tiba... Ya, Charlotte dengan cepat memukul tangan makhluk itu hingga melepaskan kaki Blake dari cengkeramannya, di mana Blake mengalami kondisi tak sadarkan diri seolah masuk dalam ruangan yang sangat gelap dan... Ketika siuman, Blake lagi-lagi mengalami fenomena tidak biasa ketika matanya seolah mampu melihat dalam kegelapan. Semua yang ada di sekitarnya terlihat agak terang, padahal pencahayaan di dalam rumah sangat minim. Pun sama ketika ia melihat Charlotte sedang menggunakan radio satelit, Blake kesulitan memahami apa yang diucapkannya, seolah dirinya berada di dunia yang berbeda dengan istrinya.
This is Charlotte. Level. If someone can hear me, please respond. Tak hanya Blake saja, Charlotte juga sama terkejutnya dengan Blake yang wajahnya sudah mulai berubah. Begitupun dengan ucapannya yang sama-sama sulit dicerna dan dipahami, seakan-akan ingin mengatakan sesuatu, tapi yang keluar hanya gumaman dan geraman saja. I'm so worried about you. Not me, no. On. Menyadari Blake sedang sakit, Charlotte memintanya untuk berbaring di atas ranjang. Ia diberikan alat tulis untuk menuliskan apa yang ingin diucapkan, dan Blake merasa jika dirinya sedang sekarat dan tidak punya harapan. Pada titik ini, perubahan fisik dan kesadaran Blake pun kian semakin parah ketika mereka berdua seolah berada di dimensinya masing-masing. Keduanya saling berkomunikasi, tapi tidak ada yang mengerti satu sama lain. I love you so much. I won't do you in my love. Disitulah Charlotte teringat dengan kunci mobil yang ada di ruangan kerja milik ayah Blake. Ia pun segera mengambilnya dan memutuskan untuk pergi bersama anak dan suaminya. Karena Blake sudah tidak bisa diandalkan, Charlotte terpaksa harus berjuang sendiri menyalakan mobil tua tersebut yang setelah beberapa saat mencoba menyalakannya menggunakan aki, mobil akhirnya berhasil menyala, tapi tiba-tiba ya, disinilah mereka sekarang berlindung di atas kebun yang terbuat dari atap plastik mudah sobek, di mana makhluk itu masih tidak mau menyerah, dan inilah yang dia lakukan. Tak ingin melihat istri dan anaknya terluka, Blake yang juga sedang sakit pun menyuruh mereka berdua untuk kembali ke dalam rumah, sementara ia sendiri akan turun dan memancing si makhluk ke arah lain. Beberapa saat setelah Blake berhasil mengusir makhluk itu, ia pun meminta dibukakan pintu agar bisa masuk ke dalam. Di sini Blake terlihat sudah bukan seperti Blake yang kita kenal lagi. Rambutnya rontok, giginya mulai bertaring, bagian mulutnya agak memonyong, dan penglihatan malamnya mulai semakin jelas. Meski sudah mulai berubah bentuk, Blake masih memiliki kesadaran dan ingatan akan istri dan anaknya. Ia tidak melukai mereka berdua dan memilih untuk pergi saja. Akan tetapi ya, makhluk itu pun masuk ke dalam dan langsung menyerang Blake. Terungkaplah jika makhluk itu ternyata adalah sesosok pria yang sudah berubah menjadi serigala, manusia serigala alias Wolfman, di mana kondisi yang sama juga sedang dialami oleh Blake yang perlahan akan menjadi manusia serigala akibat kakoet cakarnya pada saat kecelakaan mobil tadi. Sesaat setelah Blake berhasil membunuh makhluk itu, ia melihat tato bertuliskan Lovell pada lengan kirinya, yang pada akhirnya terkuaklah sudah bahwa manusia serigala yang sedari tadi meneror keluarganya tidak lain dan tidak bukan adalah ayah kandungnya sendiri. Setelah ayahnya resmi mati, kini ancaman datang dari Blake sendiri yang sudah mulai tidak bisa mengendalikan diri. Daripada membahayakan nyawa anak dan istrinya, Blake memutuskan untuk pergi sejauh mungkin. Tapi baru saja berjalan beberapa langkah dari rumahnya, Blake sudah keburu bertransformasi menjadi manusia serigala seutuhnya yang ditandai dengan perubahan fisik dan ingatan yang mulai memudar.
Dengan sedikit kesadaran dan ingatan yang masih tersisa, Black pun kembali ke dalam rumah dengan berdiri di depan pintu yang membuat Charlotte ketakutan. Menyadari dia bukan suaminya lagi, Charlotte pun membawa Ginger ke ruangan yang sangat gelap dan... Ya, terjadi sedikit kesalahpahaman akibat kurangnya komunikasi. Black hanya ingin melihat wajah istri dan putrinya untuk terakhir kali, tapi ditanggapi lain oleh Charlotte yang sudah pasti sangat ketakutan sehingga... Setelah melukai Black dengan pisau, Charlotte dan Ginger pun lari ke dalam gudang. Tak belajar dari pengalaman, Charlotte lagi-lagi melakukan kesalahan yang sama dengan bersembunyi di dalam kegelapan. Padahal Black jelas-jelas bisa melihat mereka berdua dengan sangat bengeras. Pada titik ini, jika Black benar-benar sudah menjadi manusia serigala seutuhnya, mestinya ia langsung menyerang mereka berdua tanpa ragu. Tapi ini, Black memilih untuk tetap berada dalam kegelapan sampai akhirnya... Ya, Black tak sengaja menginjak jebakan yang membuat kakinya terjepit besi tajam yang terikat dengan rantai. Tak ingin Charlotte dan Ginger berlari terlalu jauh, Black pun nekat menggerogoti kakinya sendiri agar bisa terlepas dari jebakan tersebut. Charlotte dan Ginger sendiri terlihat kabur menuju lokasi awal kecelakaan, di mana Black yang sudah pincang pun masih bisa mengejar dengan berlari seperti seekor serigala tanpa kepikiran dengan bagaimana perasaan anak dan istrinya yang ketakutan. Tiba di lokasi kecelakaan, ternyata tempat itu adalah tempat di mana Black dan ayahnya pernah pergi berburu. Hal itu dibuktikan dengan menara kayu yang masih tegak berdiri, sehingga Charlotte dan Ginger pun naik ke sana untuk bersembunyi. Dan ya, persis seperti momen saat Black kecil dan ayahnya menunggu kemunculan manusia serigala, kini yang jadi manusia serigalanya adalah Black itu sendiri. Sempat terdiam dan saling pandang-pandangan, Ginger yang lebih sering bermain dan diasuh oleh sang ayah pun bisa dengan mudah memahami apa yang Black inginkan, yaitu ingin mengakhiri hidupnya di tangan sang istri tercinta. Mommy. Setelah Black mati, kini Charlotte harus mengurus Ginger sendiri. Mereka berjalan sampai ke atas bukit dan melihat pemandangan yang sangat indah di pagi hari dengan akan menjadi pemburu serigala bersama Aliando dan Prilly. Tamat, ending yang sangat mengaukan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan liburan ke hutan. Itu. Saya John mewakili jajaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios. Kumis baplang, anak kerud. Cuau, cuau, cuau. Suara saya agak beda ya teman-teman. Maaf, ini baru sembuh sakit kemarin, lumayan meriang. Adalah 3 hari 5 harian mah. Jadi suaranya masih bindeng. Buat teman-teman sehat-sehat semua, dijaga pola makannya ya. Ini teh lagi sasalad, lagi musimnya penyakit pilek seperti biasa lah geningan. Tiap tahun tuh selalu ada, kalau di kita itu sasalad selalu ada. Jadi untuk teman-teman semua dijaga kesehatannya, makannya dijaga, istirahatnya dijaga, jangan banyak begadang, jangan kena angin malam ya. Bobo saja ngejedog di imah, di tidur. Kalau yang kerja habis kerja langsung istirahat, yang pelajar juga jangan nongkrong, jangan remi di luar gitu. Bobo aja, cicing di rumah ya. Sare tos we kitu. Wassalam.